Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada video kali ini kami akan membahas seputar nyeri lutut, ya Bang ya? Nyeri lutut. Oke, nyeri lutut yang kita bahas di sini bukan hanya nyeri lutut yang dialami oleh para lansia atau orang tua, tetapi nyeri lutut yang mungkin dialami atau dirasakan oleh anak muda ataupun mungkin orang yang belum terlalu tua ya Bang ya. Iya. Jadi bisa jadi kalau misalnya untuk orang yang muda mungkin nyeri lutut karena akibat terseleo ataupun mungkin juga karena mungkin salah tumpuan, kemudian juga karena riwayat trauma atau mungkin terbentur, kemudian mungkin apabila dalam berkendara juga mungkin ada riwayat ya mungkin salah tumpuan semacamnya lah kurang lebih. Dan latihan ini juga bisa diperuntukkan untuk lansia yang mungkin mengalami osteoartritis ataupun juga riwayat peradangan sendi. Jadi latihan yang kita kasih ada berapa nih Bang? Latihan yang kita kasih bisa 3 atau 4 gitu lah. 3 atau 4, oke. Jadi teman-teman, latihan yang kita berikan ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Latihan untuk mandiri ya, untuk membantu mengurangi ataupun juga meminimalisir risiko nyeri lutut yang semakin lebih parah. Jadi kita langsung saja ya Bang ya. Untuk pertama teman-teman, kita yang penting itu harus siapin cool pack, atau mungkin kalau tidak ada cool pack kita bisa siapin es batu. Jadi es batu yang dipecah atau mungkin es batu yang sudah sedikit hancur lah, kita bungkus menggunakan kain ataupun juga plastik supaya nggak kontak langsung ke kulit kita. Di video ini kita menggunakan cool pack untuk pertolongan pertamanya untuk mengurangi nyeri. Oke, jadi nyeri lutut ini bisa saja terjadi di bagian dalam lutut ataupun juga di bagian luar lutut ataupun juga di bagian tempurungnya. Jadi ini bisa kita berikan ya cool pack-nya di area yang mungkin teman-teman rasa nyeri. Oke, kita bantu ikat menggunakan strap. Nah, kita kompres 15-20 menit. Selagi kita mengompres seperti ini, kita lakukan exercise yang pertama, yaitu static kontraksi dari ini ataupun dari lutut. Kita ganjal di bawah lutut ya, gulungan handuk ataupun juga bantalan kecil ya, seperti ini kurang lebih. Kita ganjal. Kemudian kita lakukan exercise-nya menekan bantal tersebut. Nah, jadi waktu pas menekan kita bisa perhatikan ya, kaki dari yang melakukan latihan ini akan naik seperti ini. Oke, pada saat gerakan ini, oke, boleh dicontohkan Bang sih. Pada saat gerakan ini ditahan 10 detik. Diulangi 15-20 kali. Oke, tahan 10 detik. Ya, relax. Kemudian tekan lagi. Tahan 10 detik lagi. Relax. Tekan lagi, tahan 10 detik, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini exercise yang pertama. Exercise yang kedua ialah exercise hip fleksi ataupun juga mengangkat kaki ya. Boleh dilakukan posisi tidur. Nah, jadi pada saat posisi tidur seperti ini, kakinya boleh diangkat ke atas ya teman-teman. Nah, diangkat. Kemudian kita turunkan pelan-pelan. Iya, diangkat. Kemudian diturunkan pelan-pelan. Nah, ini kita lakukan 15-20 hitungan. Apabila tidak mampu turun perlahan-lahan, tidak apa-apa. Yang penting kita ngangkat, kemudian turunkan saja. Jadi tidak usah terlalu pelan kali itu, tidak apa-apa kalau lagi nyeri. Oke, exercise berikutnya. Boleh posisi duduk. Yuk. Jadi pada saat posisi duduk seperti ini teman-teman, kita lakukan latihan quadricep ataupun juga latihan paha depan. Kita bantu supaya sendi lutut itu meskipun dalam keadaan sakit, kita berikan latihan supaya membantu mengurangi proses peradangan ataupun juga mempercepat proses penyembuhan dari peradangan. Jadi kita tidak hanya kasih yang pasif saja, contohnya kita diamkan saja pada saat nyeri, tidak, tapi kita kasih gerakan.
Oke, kita lakukan gerakan ini 15 sampai 20 kali per session ya. Oke, tinggal diayun saja. Nah, gampang ya. Ada nyeri bang? Nggak ada ya. Oke, jadi gerakan ini gerakan yang termasuk ringan, jadi bisa ditoleransi untuk yang contohnya yang udah lansia ataupun juga mungkin yang memang nyeri sangat luar biasa bagi yang yang merasakannya, para pasien yang merasakannya. Oke, exercise yang terakhir ini udah ketiga ya bang ya? Iya, 3. Exercise yang terakhir adalah semi squat. Semi squat gimana? Jadi semi jongkok. Jadi kita nggak full jongkok. Ini kita contohkan aja dari samping. Nah, kita contohkan dari samping. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk lutut ini juga perlu kita maintenance kondisi ototnya supaya tetap kuat untuk menopang persendiannya. Jadi di kemudian hari pun kalaupun misalnya ya ada riwayat cedera, ya kita nggak terlalu begitu sering lagi merasakan sakitnya untuk daerah yang mungkin pernah merasakan sakit. Jadi tetap kita maintenance ototnya. Oke, caranya kita jongkokin sedikit. Nah, sedikit saja, jadi tidak perlu sampai bawah. Sedikit saja, kemudian tegak badannya. Oke, jongkok sedikit, tegak badannya. Ini dilakukan 15 sampai 20 kali juga per session. Oke, coba dari depan bang, dicontohin. Nah, untuk teman-teman ini contohnya, iya. Jadi kakinya ini kurang lebih dibuka selebar bahu. Dibuka selebar bahu, kemudian iya dicontohin. Nah, jadi tidak sampai ke bawah ya teman-teman, hanya sedikit saja. Jadi untuk orang tua yang melakukan gerakan ini juga masih kategori aman. Apabila orang tua mungkin yang mau melakukannya mungkin masih takut atau mungkin kurang seimbang, boleh ditambahkan dengan memegang sesuatu untuk sebagai stabilisasi. Jadi sambil pegangan, sambil dilakukan gerakannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman mungkin yang lain ada yang saran atau gimana bang? Oke. Untuk latihan yang sudah dibuat ini bagi yang penderita sakit lutut, coba jika misalnya lagi meradang, ini sangat penting ya. Jika sudah merasa sakit atau meradang, jangan dipaksakan untuk beraktivitas, terutama berolahraga ya. Yang paling sering itu pada anak-anak muda itu yang suka olahraga jogging, lari, futsal, voli gitu kan. Itu kalau misalnya udah sakit dipaksa, dia bisa makin radang gitu. Jadi kalau saran kami sih dihentikan dulu olahraganya, terus dilakukan kompres es dulu penanganan pertamanya. Baru setelah nyerinya lumayan berkurang, baru dilakukan latihan gitu. Latihan seperti yang kami buat, yang bisa dilakukan di rumah sendiri gitu ya. Iya, benar juga. Yang di maraton contohnya ya bang ya. Iya, maraton mungkin yang long maraton 10 kilo, 15 kilo, 20 km biasanya rentan terjadi di lututnya ya bang ya. Iya. Nah, apabila seperti yang disampaikan tadi sama bang kita, kalau misalnya mungkin di tengah udah session latihan lari ya, mungkin ada nyeri lutut ya, tolong jangan dipaksakan. Kalaupun misalnya sudah sangat parah, lebih bagus stop daripada nanti bantalan sendinya jadi sedikit iritasi, kemudian ligamennya mungkin mungkin ada permasalahan atau gimana, jadi mungkin kedepannya tidak bisa maksimal lagi untuk aktivitasnya ataupun olahraganya. Iya benar. Nah, jadi untuk latihan-latihan yang kami buat ini bisa dilakukan pagi, siang atau sore dan malam sebelum tidur. Jadi pengulangannya itu bisa 3 sampai 5 kali pengulangan dalam hitungan 10 atau 8 detik gitu ya. Jadi sesering mungkin dibuat latihannya, semakin cepat pemulihannya gitu. Nah, bagi teman-teman ataupun orang tua kita yang menonton video ini yang mengalami masalah gangguan lutut, nah tidak ada pemulihan atau dibuat dari latihan ini gitu ya bang? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahannya, boleh konsultasi ke dokter, baik itu dokter ortopedi ataupun langsung ke dokter medik fisioterapi gitu. Karena
Gimana pun namanya sakit lutut ini kan nggak bisa kita tebak-tebak gitu ya, apakah itu ototnya ataukah itu cairan sendinya yang udah haus gitu kan, atau tulangnya yang bergeser, atau mungkin ligamennya juga ada, atau pengaruh bentuk tulangnya ya bang. Ya, banyak faktornya. Banyak faktornya. Jadi ini latihan hanya untuk cedera-cedera ringan Ya, gitu benar. ya, atau nyeri-nyeri ringan gitu. Tapi kalau udah nyeri berat, saran saya konsultasi ke dokter ataupun langsung ke fisioterapi gitu untuk penanganan insentifnya gitu. Ya, jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Untuk mungkin ada pertanyaan atau video yang mau kita upload mungkin dari teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Kita akan upload nanti bagaimana yang mungkin suara terbanyak ya bang ya. Iya, ya. Ya, mungkin banyak yang minta konten gimana kita berikan nanti. Ya, jadi untuk teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam fisioterapi.